Dengan paket pesangon $10 juta untuk mantan istriku yang dingin, Isabella Fans, kupikir akhirnya aku bisa pensiun dengan tenang. Surga kecilku sendiri di pedesaan, tempat di mana satu-satunya drama adalah ayam berkokok dan dunia bisa membiarkanku sendirian, sampai sebuah Ferrari merah melaju kencang di jalan masuk berkerikilku dan menabrak ayam petelurku yang terbaik. Menatap wajah yang telah memicu ribuan pengambil alihan perusahaan, aku dengan tenang mengeluarkan ponselku. Ya, 911. Aku ingin melaporkan pelarian tersembunyi. Pelaku mencoba menyalahkan. Namaku Ethan Hayes, aku 26 tahun, dan pekerjaanku adalah pensiunan. 3 tahun lalu, aku menandatangani kontrak dengan Isabella Fans, Ratu Es yang terkenal di dunia bisnis. Aku akan menjadi suamimu di atas kertas selama 3 tahun, dan dia akan memberiku $10 juta. Selama 3 tahun itu, kami tinggal di bawah satu atap. Interaksi kami begitu dingin, hingga kau bisa mendinginkan sampahnya dengannya. Di luar pertemuan keluarga wajib, kurasa kami tidak bertukar lebih dari 100 kalimat secara total. Kemarin, kontrak berakhir, perceraian berjalan lancar, dan uang masuk ke rekeningku lebih cepat daripada jatuhnya pasar saham. Malam itu aku mengemasi tas, mengambil rejeki nomplokku sebesar $10 juta dan berkendara ke properti di lereng gunung yang kubeli bertahun-tahun lalu di pinggiran Asheville. Aku menyebut rumah baruku Serenity Ridge. Di sana ada pegunungan, sungai kecil, ladang, dan wifi. Apalagi yang diinginkan seorang pria? Sekawanan ayam kampung berkeliaran di halaman, seekor anjing golden retriever besar bersantai di beranda, dan beberapa ikan koi gemuk berenang di kolam. Aku berbaring di kursi goyang di halaman, menyesap kola dingin dan menikmati semilir angin gunung. Aku telah mencapai puncak kehidupan. Inilah hidupku, gumamku pada diri sendiri. Lupakan CEO dan pengambil alihan perusahaan secara paksa. Inilah intinya. Aku memejamkan mata, menikmati ketenangan yang sulit itu. Sudah merencanakan 30 tahun ke depan untuk tidak melakukan apapun. Rusak, suara pekikan yang mengerikan menusuk telinga, disusul oleh deritan ban mahal, kerikil yang bergesekan dan desisan pengereman mendadak. Aku langsung berdiri dari kursi goyang seperti tersengat listrik. Di sana, terparkir dengan sudut yang sangat arogan di seberang jalan masuk rumahku, ada sebuah Ferrari merah yang mencolok. Di bawah bemper depannya, ada ayam betina terbaikku yang berbintik-bintik. Sekarang menjadi unggas yang mati dengan bulu-bulu yang berserakan di mana-mana. Tekanan darahku melonjak tinggi. Apa-apaan ini? Siapa yang mengendarai supercar di jalan pegunungan? Tidakkah mereka tahu batas kecepatannya 20 mph? Ayam itu bertelur 2 butir sehari. Telur ganda. Pintu sisi pengemudi terbuka. Sebuah kaki panjang dan ramping yang dibungkus sutra hitam muncul pertama, diikuti oleh sepatu hak tinggi Jimmy Choo 10 inci yang mendarat tepat di dalam. Tumpukan kotoran ayam yang baru. Aku memperhatikan sepatu yang harganya sangat mahal itu sedikit tenggelam ke dalam lumpur. Kemudian, sebuah wajah yang kuharap tak akan pernah kulihat lagi seumur hidupku, menjulurkan kepala keluar dari mobil. Isabella Fans. Hari ini, ia mengenakan setelan bisnis Chanel hitam yang pas badan. Rambutnya disanggul rapi tanpa sehelai pun yang berantakan. Riasannya sempurna, ekspresinya sedingin biasanya, tampak kurang seperti sedang mengunjungi pedesaan, dan lebih seperti akan membunyikan bel pembukaan di bursa saham New York. Kecuali saat ini ketenangannya sedikit retak, terutama ketika ia melirik ke bawah dan melihat kondisi sepatunya. Gletser itu menunjukkan tanda-tanda akan mencair. Ia menatapku. Alisnya yang sempurna berkerut rapat, bibir tipisnya sedikit terbuka untuk mengucapkan 2 kata. Ethan Hayes. Aku menyilangkan tangan, bersandar di kusen pintu dengan senyum yang tak sampai ke mataku. Wah, kalau bukan CEO-nya sendiri. Apa yang membuatku mendapat kehormatan ini? Apa kau datang dan memberiku plakat untuk suami tak terlihat terbaik selama 3 tahun terakhir? Dia mengabaikan sarkasmeku. Tatapannya menyapu rumah pertanian kecilku yang sederhana. Rasa jijik di matanya hampir meluap. Kau tinggal di tempat seperti ini? Aku terkekeh. Apa? Apa kau pikir aku akan mengambil 10 jutamu, membeli penthouse di Park Avenue dan mengadakan pesta setiap malam untuk mengenangmu? Jangan bercanda. Satu-satunya ambisiku adalah menjadi pemalas profesional. Kata-kataku sepertinya mencekiknya. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu berbicara dengan nada yang tidak mengharapkan bantahan. Ambil barang-barangmu. Kau ikut denganku. Aku menutup telingaku dengan jari, berpura-pura salah dengar. Maaf? Apa? Ikut denganmu? Kembali kemana? Kita berpisah kemarin. Ingat, semua urusan sudah selesai. Coba kau dapatkan layanan customer service pasca beli. Mata Isabella menjadi dingin. Tatapan familiar yang dia berikan kepada kepala departemen yang berkinerja buruk muncul di wajahnya. Jangan membantah. Masuk ke mobil. Aku tertawa terbahak-bahak. Nyonya Fans, apakah Anda bingung? Kita bercerai hari ini. Saya sama sekali tidak ada urusan lagi dengan Anda. Apa hak saya untuk memerintahkan Anda? Dia menarik nafas dalam-dalam, jelas berusaha menahan amarahnya. Akan saya katakan sekali lagi, kembalilah denganku. Aku hanya menggelengkan kepala, sudah muak dengan percakapan itu. Aku berbalik untuk masuk ke dalam dan menutup pintu. Wanita ini gila, mengira seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Tunggu, dia tiba-tiba memanggil. Aku berhenti dan menoleh ke arahnya. Dia menunjukkan bangkai ayam berbulu di bawah mobilnya, lalu ketumit sepatunya yang berlumur kotoran dan berbicara dengan nada yang mungkin dia gunakan untuk menegosiasikan merger. Aku membunuh ayammu dan mengotori propertimu. Sebagai kompensasi, aku sudah memutuskan. Aku menatapnya. Kompensasi? Baiklah.
Itu ayam betina pemenang penghargaan. Harga pasar $5.000. Sepatumu menodai alas sepatu busa di jalan masuk rumahku. Jadi untuk penderitaan emosional itu $95.000. Total $100.000. Venmo atau PayPal. Mulut Isabella berkecut. Dia jelas tidak mengharapkan respon seperti itu. Dia menggertakkan giginya seolah sedang mengambil keputusan besar dan berkata, kata per kata, aku memutuskan untuk tetap di sini sampai amarahku reda. Aku hanya menatap. Dunia menjadi sunyi. Satu-satunya suara adalah angin yang berdesir melalui rumpun bambu. Saya yakin kalau telingaku yang rusak atau otaknya yang bermasalah. Apa? Tinggal di sini saja, di tempatku. Aku menunjuk ke rumahku yang sederhana, lalu ke arahnya. Nyonya Vance, apa tempat ini terlihat seperti tempat yang bisa menampung Dewi setinggi dirimu? Saya tidak punya home theater atau simulator golf, bahkan tidak ada lampu jalan di sini, hanya suara katak dan anjingku gonggong. Isabella melirik sekeliling, kerutannya semakin dalam, tetapi nadanya tak tergoyahkan. Saya tidak peduli, saya akan tinggal di sini. Dengan itu, dia berjalan ke bagasi Ferrarinya dan membukanya. Di dalamnya ada 2 koper Louis Vuitton besar. Saya terpengana. Dia datang dengan persiapan matang. Apa motifnya? Apakah dia menginginkan pendaki gunungku yang baru atau masakanku yang buruk? Tidak. Saya menerjang ke depan dan membanting bagasi itu tertutup. Sama sekali tidak. Isabella, jangan memancing. Kita sudah selesai. Dia menatapku. Dan untuk sepersekian detik, matanya yang dingin memancarkan sesuatu yang tampak seperti kerentanan. Saya pasti salah lihat. Jika kau menyuruhku pergi, saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Katanya sedikit lembut. Saya membeku. Atau maksudmu tidak punya tempat untuk pergi? Bagaimana dengan rumah mewahmu? Kau memiliki hampir setengah dari properti di kota. Matanya melirik ke arah lain sebentar sebelum dia mendengus kolong. Saya sudah menjual semuanya. Semuanya. Otakku korsleting. Menjualnya? Siapa yang dia bodohi? Kau pikir aku tidak memperhatikan selama 3 tahun? Propertimu bernilai ratusan juta. Kau menjualnya seperti barang murahan di obral barang bekas. Aku tahu kebohongannya. Tetapi melihatnya seperti ini, aku sebenarnya sedikit penasaran. Selama 3 tahun, dia selalu menjadi ratu yang tak tersentuh. Jauh di atas semua orang. Aku belum pernah melihatnya tampak begitu menyedihkan. Baiklah, bahkan jika kau tidak punya tempat untuk pergi, sewa hotel saja. Kau bisa menyewa seluruh Four Seasons selama setahun dan bahkan tidak menyadarinya. Pikirku, hotel tidak aman, katanya datar. Lalu Ethan, dia memotongku, mengangkat kepalanya untuk menatapku, matanya tajam. Ada klausul dalam perjanjian kita. Jika terjadi hal besar, krisis pribadi yang dihadapi oleh pihak saya, pihak B, Anda berkewajiban untuk menyediakan keamanan pribadi non-finansial yang diperlukan. Apa kau lupa? Otakku mulai berputar mencoba mengingat isi kontrak itu, yang tebalnya seperti buku telepon. Kurasa mungkin ada klausul seperti itu saat itu. Kupikir itu hanya omong kosong standar untuk mencegahku mengganggunya. Siapa sangka dia akan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Sialan, kenapa aku tidak membaca cetakan kecilnya? Ini seperti kartu bebas keluar penjara yang bisa dia gunakan kapanpun dia mau. Dia menatapku balik, mata kami terkunci dalam kebuntuan. Udara terasa tegang dan canggung. Tepat saat itu, Pak Tua Miller dari sebelah lewat dengan langkah berat, seorang wanita simpanan di pundaknya. Dia pertama kali melihat Ferrari yang menyebalkan itu, lalu Isabella yang berpakaian rapi, dan akhirnya aku. Tampak seperti aku sedang berada di tengah negosiasi sandara dengannya. Pak Miller berhenti, kilatan gosip di matanya. Dia bergeser lebih dekat dan bertanya dengan suara rendah. Ethan, milikku. Wah, ini dia. Apakah ini sebagian dari keluargamu dari kota? Sebelum aku sempat menjawab, Isabella berbicara. Suaranya pelan tapi jelas. Halo Pak, saya istrinya. Mata Tuan Miller terbelalak. Rahangku hampir jatuh ke lantai. Istri? Nyonya? Kami bercerai kemarin. Tinta di surat cerai bahkan belum kering. Tuan Miller menatap Isabella dari atas ke bawah, lalu menatapku. Dan akhirnya, ekspresi pengertian yang mendalam terpancar di wajahnya. Dia menepuk bahuku. Ethan, nah, semua pasangan bertengkar. Itu wajar. Tapi membiarkan istrimu marah sampai kabur adalah kesalahanmu. Lihat dia, datang jauh-jauh dari kota untuk mencarimu. Itu tidak mudah. Sekarang bawa dia masuk dan selesaikan masalah ini. Tuan Miller dengan antusias mengambil 2 koper besar dari bagasinya. Jangan khawatir Nona, tempat ini mungkin agak sederhana, tapi udaranya bersih. Beberapa hari di sini, Anda akan merasa baik-baik saja. Isabella, untuk pertama kalinya dalam sejarah, memberikan senyum kecil yang hampir tak terlihat kepada Tuan Miller. Terima kasih Pak, aku hanya berdiri di sana. Terkejut, aku menyaksikan dengan tak percaya saat Tuan Miller membawa barang bawaannya ke halaman rumahku. Isabella, dengan langkah terhuyung-huyung karena sepatu haknya yang bernoda kotoran, mengikutinya masuk. Saat melewati aku, dia berbisik dengan suara yang hanya bisa kudengar. Kontrak itu. Aku merasa seperti diculik oleh kontrak 3 tahun lalu dan mantan istri yang benar-benar membingungkan. Dan begitu saja, Isabella Vance pindah masuk. Aku memberinya satu-satunya kamar tamu, yang sebenarnya hanyalah ruang penyimpanan yang buru-buru kubersihkan. Dia melihat ke dalam, dan ketika dia keluar, ekspresinya menunjukkan bahwa dia baru saja memeriksa zona perang. Tidak ada jalan, tidak ada AC sentral, tidak, hanya kipas angin jendela yang berderit. Terbuat dari apa spraynya? Katun, special target, $20 per set. Wajahnya semakin gelap. Aku, di sisi lain, diam-diam merasa senang. Hah, silahkan tinggal. Mari kita lihat berapa lama kau bertahan. Aku beri kau 24 jam sebelum kau menangis dan memohon untuk kembali ke rumahmu.
Tapi aku telah meremehkannya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya diam-diam mengeluarkan satu set spray sutra dan koleksi lengkap perlengkapan mandi Hermes dari kopernya. Melihatnya menata botol-botol mewah itu di meja kamar mandi usangku, aku merasa rumah pertanian kecilku yang sederhana sedang dilindas oleh kapitalisme. Malam itu, aku berada di halaman menyirami kebun sayurku. Isabella telah berganti pakaian. Itu masih pakaian olahraga yang sangat mahal, tetapi atlisnya tidak terlihat aneh. Dia berjalan mendekat, melihat petak biji hijauku, dan benar-benar berkata, "Aku akan membantumu." Penyiram tanaman itu hampir terlepas dari tanganku. "Membantuku, Bu Fains? Apa kau yakin tahu bedanya kucai dengan sehelai rumput?" Sindiranku membuat pipinya sedikit memerah, tetapi dia tetap teguh. "Seberapa sulit sih?" Dia berjongkok, mengelurkan tangan yang terawat dengan sempurna, dan mencabut salah satu bibit tomatku yang baru saja kutanam. Dia mengangkatnya ke arahku dengan ekspresi yang seolah berkata, "Lihat, aku sangat membantu. Gulma ini tumbuh terlalu tinggi. Gulma ini menghalangi sinar matahari untuk sayuran lain." Aku menatap tanaman tomatku yang malang dan tak berdosa. Hatiku hancur. Aku menarik napas dalam dan mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. "Isabella, itu tanaman tomat." Dia berkedip, melihat dari bibit di tangannya ke bibit yang identik yang masih di tanah. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Semuanya terlihat sama. Aku mengambil kembali tanamanku yang berharga dan hati-hati menanamnya kembali, mengutuknya beribu-ribu kali dalam hati. Dasar pengganggu. Aku mendapatkan varietas ini khusus dari program pertanian universitas. Namanya First Kiss Pink. Belum berbuah pun dan kau hampir mengakhiri ciuman pertamanya. Aku memutuskan untuk menjauhkan diri darinya sebelum kebunku dan kewarasanku sama-sama terpukul. Aku berjalan ke kandang ayam untuk memberi makan kawanan ayamku. Seperti anak anjing yang penasaran, Isabella mengikutiku. Apa yang mereka makan? Dedak, jagung pecah, dan sisa sayuran. Jawabku singkat. "Oh," lalu dia menunjuk ke arah ayam jantan yang gagah berjalan mandar-mandir. "Mengapa dia terlihat seperti itu?" Aku melirik ayam jantan itu. Dia menatap Isabella tajam, jengger di kepalanya tegak. "Namanya Attila. Dia raja di kandang ini. Istri favoritnya adalah yang ditabrak Ferrarimu pagi ini. Dia sekarang junda. Bukannya seharusnya dia marah?" Ekspresi Isabella seketika berubah menjadi campuran rasa canggung dan rasa bersalah. Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Yah, mungkin aku harus meminta maaf kepadanya." Dan sebelum aku mencegahnya, dia benar-benar berjalan ke kandang, menghadap ayam jantan itu, dan sedikit membungkuk. "Maafkan saya, itu kecelakaan." Kok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 . Seolah marah karena permintaan maafnya, Attila mengepakkan sayapnya dan menyerbu Fancy, memisahkan mereka. Isabella menjerit, tersandung ke belakang, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Aku berdiri di samping berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa terbahak-bahak. "Itu yang kau dapat. Sekarang kau tahu mengapa mereka disebut berkelahi." Melihat raksasa industri yang bisa membuat Wall Street gemetar, diteror oleh seekor ayam jantan, aku merasakan kebencian yang selama ini kupendam mulai memudar. Aku bahkan agak ingin tersenyum. Makan malam adalah ujian terakhir. Aku memetik beberapa sayuran hijau segar dari kebun dan mengambil beberapa telur dari kulkas. Untuk makan malam, kita akan makan telur orak-arik dengan bayam. Nasi sudah dipenanak nasi. Aku meletakkan bahan-bahan itu di meja dapur dan pergi. "Kau ingin diperlakukan seperti putri di sini? Tidak mungkin. Jika kau ingin makan, kau masak sendiri." Aku bertaruh bahwa wanita seperti dia, yang mungkin belum pernah menyentuh bahan mentah selama hidupnya, bahkan tidak akan tahu cara menyalakan kompor. Benar saja, sekitar 10 menit kemudian, serangkaian dentingan dan benturan keras bergema dari dapur, diikuti oleh bau menyengat sesuatu yang terbakar. Aku berlari masuk dan mendapati Isabella berdiri di sana dengan noda tanah di pipinya, menatap wajan berasap yang berisi zat hitam yang tak bisa dikenali. Dia memegang spatula milikku, tampak benar-benar bingung. "Apinya terlalu besar," jelasnya dengan suara kecil, seperti anak kecil yang baru saja memecahkan vas. Aku melihat wajan anti lengket favoritku. Bagian bawahnya kini berwarna kuning hangus. Rasa sakitnya nyata. "Kau sedang memasak atau melakukan alkimia, Nona? Fans, aku mohon padamu, tolong kasihanilah dapurku. Baru saja direnovasi." Aku mendorongnya ke samping dan pasrah membersihkan kekacauan itu. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang mengawasiku. Dengan cekatan, aku mencuci wajan, memotong sayuran, memecahkan telur, menyalakan kompor, menuangkan minyak, dan mulai memasak semuanya dalam satu gerakan yang lancar. Dalam sekejap, sepiring telur orak-arik dan bayam yang harum dan matang sempurna sudah siap. Aku meletakkan saya mengambil 2 mangkuk nasi, dan makanan sudah tersedia di meja. Dia duduk di seberang saya, mengambil garpu, mengambil sedikit, dan perlahan memasukkannya ke mulut. Kemudian dia berhenti mengunyah. Perut saya terasa tegang. Ada apa? Apakah saya menambahkan terlalu banyak garam? Tidak mungkin. Kemampuan memasak saya sudah sangat berpengalaman. Apakah rasanya tidak enak? Tanyaku ragu-ragu. Dia menggelengkan kepala, lalu mengambil 1 gigitan lagi, dan 1 lagi. Dia makan dengan anggun, tetapi cepat. Lebih dari setengah piring habis masuk ke perutnya. Setelah selesai, dia meletakkan garpunya, menatapku dan berkata dengan sangat serius,
Terima kasih, rasanya enak sekali. Itu adalah pertama kalinya dalam 3 tahun saya mengenalnya, saya pernah mendengar dia berkata, terima kasih. Itu juga pertama kalinya dia makan masakanku. Di rumah besar dulu, kami selalu makan terpisah. Dia punya ahli gizi pribadi dan koki. Aku menatapnya di bawah cahaya dapur yang hangat tanpa riasan. Wajahnya tampak sangat lembut dan cantik. Dinding es yang tak tertembus itu hilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih lembut. Suasana tiba-tiba terasa aneh. Aku berdeham memecah keheningan. Senang kau menyukainya. Kau bertugas mencuci piring. Dia membeku, jelas tidak mengharapkan itu. Aku tidak tahu caranya. Kalau begitu belajarlah. Aku mendorong piring-piring itu ke arahnya. Kita tidak memanjakan orang yang numpang makan di sini. Dia menatap piring-piring berminyak itu. Alisnya yang sempurna kembali mengerut. Akhirnya, dia menghela nafas, mengambil piring-piring itu dan berjalan ke dapur. Beberapa detik kemudian terdengar suara benturan keras. Aku bersandar di kursi dan tidak bergerak. Biarkan saja pecah. Harganya $1 per buah di Walmart. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang panjang untuk piring-piringku. Keesokan paginya, aku terbangun oleh ketukan tajam di pintu. Aku masih mengantuk. Aku membuka pintu dan mendapati Nyonya Gable dari sebelah rumah berdiri di sana dengan semangkuk sup ayam panas. Selamat pagi, Ethan. Kalau sudah bangun, katanya dengan seringai misterius di wajahnya. Nyonya Gable, masih pagi sekali. Apa semuanya baik-baik saja? Dia menyodorkan sup itu ke tanganku dan mengedipkan mata. Ya, kupikir kau mungkin sedikit, lelah beberapa hari terakhir ini. Kubuatkan sup ini agar kau tetap kuat. Aku menatap kaldu berminyak itu, benar-benar bingung. Lelah, yang kulakukan hanyalah makan dan tidur. Apa yang membuatku lelah? Nyonya Gable mencondong dan berbisik, istrimu sangat cantik. Cantik seperti bintang film. Tapi dia tampak seperti salah satu gadis kota yang dimanjakan. Bersabarlah dengannya. Kau dengar? Seperti pepatah, jangan biarkan matahari terbenam sebelum amarahmu reda. Akhirnya aku mengerti. Seluruh kota sudah tahu aku menyembunyikan wanita cantik di rumahku. Berita menyebar lebih cepat daripada 5G di tempat ini. Aku hendak menjelaskan ketika Nyonya Gable menambahkan, "Oh, Pak Tua Miller bilang dia melihat mobil merah istrimu kemarin. Membuat sapi terbaiknya ketakutan sampai berhenti menyusu. Katakan padanya untuk mengurangi kecepatan saat mengendarai melewati desa." Oke, aku hanya berdiri di sana. Aku merasa kehidupan sosialku, seperti yang ku kenal, baru saja berakhir. Dimulai dengan semangkuk sup ayam ini. Setelah mengantar Nyonya Gable yang bermaksud baik itu pergi, aku berjalan kembali ke halaman dengan sup dan melihat Isabella berdiri di depan kebun sayuranku, menatapnya dengan konsentrasi tinggi. Dia mengenakan gaun musim panas putih sederhana. Rambut panjangnya terurai di bawah cahaya pagi. Dia benar-benar tampak seperti malaikat. Jika bukan karena cangkul kecil yang dia pegangnya. "Apa yang kau rencanakan sekarang?" tanyaku dengan waspada. Dia berbalik, mengangkat cangkulnya. Aku adalah seorang pelajar yang belajar mengidentifikasi sayuran. Aku berjalan mendekat dan melihat bahwa dia menggunakan aplikasi di ponselnya untuk memindai tanaman. Layarnya menampilkan spesies bok choy yang dapat dimakan. Aku menggunakan AI berteknologi tinggi untuk bertani. Itu agar kau merindui fans. Baiklah. Kelas selesai. Ayo sarapan. Aku panggil dia. Sarapannya sederhana. Oatmeal, acar, dan beberapa biskuit yang kubuat kemarin. Isabella menatap meja dalam kediaman. Tidak ada susu atau roti panggang gandum utuh? Tidak, tapi ada susu kedelai dan biskuit, kataku sambil menunjuk ke kompor. Akhirnya dia mengambil semangkuk oatmeal dan mulai makan dengan suapan kecil dan lembut. Setelah sarapan, aku berencana mendaki gunung untuk memeriksa perangkap yang kupasang untuk kelinci atau kalkiing terhutan. Yang mengejutkan, Isabella mengatakan dia ingin pergi bersamaku. Jalurnya terjal, kau yakin? Tanyaku, melirik sepatu Kenners barunya. Aku yakin. Aku tidak bisa membantahnya, jadi aku membiarkannya ikut. Jalur gunung itu memang terjal seperti yang kuperingatkan. Pada satu titik, dia tersundang dan hampir jatuh. Secara naluri, aku mengulurkan tangan dan meraih lengannya untuk menstabilkannya. Lengannya lembut dan dingin. Telapak tanganku terasa seperti terbakar, dan aku segera melepaskannya. "Hati-hati," kataku, mencoba terdengar santai. "Oke," gumamnya. Kepalanya menunduk. Aku tidak bisa melihat ekspresinya. Suasana kembali aneh. "Ada apa denganmu? Kau baru saja membantunya. Kenapa jantungmu berdebar kencang?" "Tenang, Ethan. Di tengah perjalanan mendaki gunung, aku memeriksa salah satu perangkapku. Kosong. Tidak ada apa-apa ya?" tanya Isabella. "Ya, hewan-hewan di sekitar sini semakin pintar." Kita terus mendaki. Tiba-tiba, Isabella berhenti dan menunjuk ke semak-semak di sekitar. "Ada sesuatu yang bergerak di sana," bisiknya. Aku mengikuti pandangannya dan melihat dedaunan sedikit bergetar. Segelombang kegembiraan menjelaraiku. Aku meletakkan jariku di bibirku, memberi isyarat agar dia diam, lalu berjongkok dan menyelinap ke arah semak-semak. Aku menyingkirkan ranting-rantingnya dan membeku. Itu bukan kalkiing atau kelinci. Ada dua pria besar dengan jas hitam berjongkok dengan teropong mengintai rumahku. Perut saya terasa mual. Kedua orang ini jelas bukan pertanda baik, dan mereka pasti bukan dalam acara retreat perusahaan. Target mereka adalah rumahku, atau lebih tepatnya, Isabella. Aku segera menariknya ke belakang batu besar. "Ada apa?" tanyanya, terkejut dengan gerakanku yang tiba-tiba. "Jangan berisik," bisikku. Suaraku terdengar suram. Ada sesuatu yang mengawasi kita. Wajah Isabella pucat pasih.
Dia mengikuti pandanganku dan melihat kedua orang itu. Tubuhnya mulai bergetar. Matanya dipenuhi rasa takut. Yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saat itu, dia bukan lagi CEO yang berkuasa. Dia hanyalah seorang wanita yang ketakutan. Aku melihatnya mengepalkan tinju. Buku-buku jarinya memutih. Itu mereka. Gumamnya terbata-bata. Siapa mereka? Tanyaku. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Rasa takut di matanya semakin dalam. Aku menghela napas dalam hati. Sepertinya masalah besar baru saja muncul di depan pintu rumahku. Aku tidak mendesaknya. Sekarang bukan waktunya. Aku mengamati sekeliling. Lewat sini, ikuti aku, kataku sambil menariknya. Aku tidak mengambil jalan utama untuk kembali. Sebaliknya, aku membawanya menyusuri jalan setapak kecil tersembunyi yang biasa kugunakan untuk berburu. Jalan setapak yang hanya sedikit orang yang tahu. Isabella jelas belum pernah berada di jalan setapak seperti ini. Dia terpeleset beberapa kali, tetapi mengatupkan rahangnya dan terus berjalan tanpa mengeluh sedikit pun. Begitu kakinya tergelincir, dia hampir jatuh terguling menuruni lereng curam. Aku bereaksi seketika, meraihnya dan menariknya kembali. Dia menabrak dadaku. Aroma summer yang menyenangkan memenuhi hidungku. Tubuhnya lembut dan saat senja tiba, ia gemetar dalam pelukanku. Aku bisa merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Apakah aku anakmu? Tidak apa-apa, kataku. Menepuk punggungnya, suaraku tanpa sengaja terdengar lembut. Ia tetap dalam pelukanku selama beberapa detik sebelum perlahan mendongak. Matanya merah. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Ayo pergi. Kami bergerak cepat. Sampai di rumah, tepat sebelum gelap. Aku segera mengunci pintu dan menutup semua tirai. Rumah itu gelap dan suasananya terasa berat. Anjingku, Buddy, sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mondar-mandir dengan gelisah di halaman, mengeluarkan rengekan pelan. Aku menuangkan secangkir air panas untuk Isabella. Tangannya masih gemetar saat memegang cangkir. Oke, sekarang kau bisa bercerita padaku, kataku. Duduk di seberangnya. Apa yang terjadi? Ia terdiam lama. Begitu lama sehingga kupikir ia tidak akan menjawab. Kemudian ia menatapku. Suaranya, perusahaan saya sedang dalam masalah. Dia menjelaskan bahwa pesaing utama telah menggunakan taktik kotor untuk membujuk salah satu eksekutif puncaknya, mencuri rahasia dagang inti dan memalsukan bukti untuk menjebaknya atas praktik bisnis ilegal. Sekarang dia tidak hanya menghadapi pengambil alihan paksa, dia menghadapi potensi hukuman penjara. Orang-orang itu, mereka dikirim oleh mereka untuk menemukan saya, katanya. Menatap keluar jendela, matanya penuh kelelahan dan keputusasaan. Mereka ingin memaksa saya untuk menyerahkan saham saya. Semuanya masuk akal sekarang. Dia tidak di sini untuk berlibur, dia di sini untuk bersembunyi. Wanita yang tampak tak terkalahkan ini telah didorong ke batas terjauh. Mengapa Anda tidak menelpon polisi? Tanyaku. Dia tertawa getir. Percuma. Mereka memiliki banyak kekuasaan dan mereka memiliki bukti. Begitu saya menunjukkan wajah saya akan dibawa untuk diinterogasi. Kemudian saya benar-benar akan berada di bawah kekuasaan mereka. Jadi, Anda lari ke sini? Iya, dia mengangguk menatapku. Di seluruh dunia, satu-satunya tempat yang kupikir benar-benar aman, tempat yang tak akan pernah terpikirkan oleh siapapun untuk mencari, adalah di sini bersamamu. Jantungku berdebar kencang. Harus kuakui, saat dia mengatakan itu, semua rasa kesal yang selama ini kupendam lenyap begitu saja. Rasa itu digantikan oleh perasaan yang tak bisa kusebutkan. Sebagian rasa iba, sebagian lagi sesuatu yang lain. Sialan, kurasa aku benar-benar berhutang budi padanya. Aku bangkit, berjalan ke jendela dan mengintip melalui celah di tirai, mengamati area di luar. Aku bisa melihat cahaya samar lampu depan di jalan utama, tetapi cahaya itu cepat menghilang. Apa rencanamu? Kau tidak bisa bersembunyi di sini selamanya, kataku. Suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Aku tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya, bingung. Ponselku, laptopku, semuanya dipantau. Aku tidak bisa menghubungi siapapun yang kupercaya. Aku berbalik dan menatapnya. Versi Ratu S yang benar-benar hancur ini, dan sebuah ide gila muncul di kepalaku. Mungkin aku bisa membantu. Kepala Isabella mendongak, matanya melebar karena tak percaya. Kau? Nada suaranya penuh keraguan. Tatapan itu menusuk. Apa? Kau meremehkan petani pensiunan ini? Aku mengangkat alis. Jangan lupa, petani ini lulus dengan gelar ilmu komputer dari universitas ternama. Aku mungkin sedikit malas selama beberapa tahun, tapi otakku belum berkarat. Selama 3 tahun, dia mengira aku pengangguran tak berguna yang hidup dari warisan kecil. Dia tidak tahu aku pernah menang kompetisi pemrograman perguruan tinggi nasional di masa lalu. Baru setelah sesuatu terjadi, aku lelah dengan hidup yang penuh tekanan dan serba cepat, dan memilih untuk pensiun dini. Isabella jelas terkejut. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Iya, kau kuliah ilmu komputer, 100%. Aku pergi ke ruang penyimpanan dan mengeluarkan laptop lamaku. Itu adalah komputer canggih yang kurakit sendiri. Kelihatannya sederhana, tapi performanya bisa menyaingi workstation profesional. Aku letakkan di atas meja dan menyalakannya. Baris-baris kode yang kompleks bergulir di layar. Ceritakan semuanya tentang arsitektur jaringan perusahaanmu dan semua yang kau ketahui tentang pesaing ini, kataku. Mataku tertuju pada layar. Isabella menatapku sejenak, lalu dengan cepat bergerak, menyebutkan serangkaian nama perusahaan dan jargon teknis tinggi. Keterampilan profesionalnya tak terbantahkan. Bahkan di bawah tekanan sebesar ini, pikirannya tetap tajam. Aku mendengar, jari-jariku bergerak cepat di atas keyboard. Satu-satunya suara di ruangan yang sunyi itu adalah bunyi ketukan tombol yang berirama dan napasnya yang sedikit tersengal-sengal. Ia berdiri di belakangku, memperhatikan layar saat rangkaian karakter yang tak termaknai itu mengalir dan bergeser seperti gelombang digital. Ekspresinya perlahan berubah dari ragu menjadi terkejut dan akhirnya menjadi sangat terkejut. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa suaminya yang tak berguna di atas kertas ini memiliki sisi seperti ini. 2 jam kemudian, aku menekan tombol enter. Selesai. Aku bersandar di kursiku dan menghela napas dalam hati. Apa
Apa yang kau lakukan? Tanyanya gugup. Aku menunjuk ke layar dan menyeringai. Tidak banyak, hanya menggunakan sedikit kecerdasan seorang petani. Aku menemukan log server asli mereka yang menunjukkan mereka mencuri datamu. Kemudian aku mengikuti jejaknya kembali ke server utama perusahaan mereka dan menambahkan sedikit bumbu ke file mereka. Bumbu seperti apa? Oh, tidak ada yang spesial, kataku dengan santai. Aku hanya mengganti semua laporan keuangan mereka dengan teks lengkap 50 Shades of Grey. Dan sebagai tambahan, aku juga mendaftarkan CEO mereka untuk berlangganan Rowan selama 1 tahun dengan sistem pembayaran tunai saat barang dikirim. Isabella terdiam. Dia menatapku, matanya yang indah dipenuhi campuran emosi yang kompleks. Terkejut, bersyukur, dan apakah itu sedikit senyuman? Untuk pertama kalinya, aku melihat warna lain di matanya selain Isai. Isabella tidak bisa menahannya lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia cepat-cepat menutup mulutnya, tetapi tertawa lembut itu seperti batu yang meluncur di danau yang tenang, mengirimkan riak ke hatiku. Gletser itu benar-benar mencair. Bagaimana denganmu? Dia menatapku mencoba berbicara, tetapi dia tertawa terlalu keras. Bagaimana denganku? Itu untuk pembelaan, kataku dengan wajah datar. Mereka mengacaukan perusahaanmu. Mengacaukan pikiran mereka. Sepertinya adil. Dia tertawa cukup lama sebelum akhirnya tenang. Air mata geli menggenang di sudut matanya. Ethan, aku benar-benar meremehkanmu, katanya, menatapku serius. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kataku, membusungkan dada. Kau sebaiknya bersikap baik padaku mulai sekarang. Akulah orang yang bisa mengubah kata sandi bangmu menjadi aku mencintai Ethan. Pipinya memerah dan dia menatapku dengan tatapan main-main. Tatapan itu ternyata sangat menawan. Jantungku berdebar kencang dan aku segera memalingkan muka. Tak tahan, senyum itu mematikan. Oke, buktinya sudah dikemas, dienkripsi, dan dikirim ke alamat email yang aman. Pengacaramu bisa menanganinya besok, kataku, mengetuk meja untuk mengarahkan pembicaraan kembali. Oke, dia mengangguk. Senyum masih terukir di wajahnya. Terima kasih, itu dia. Terima kasih lagi, kataku, melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, kau bisa membayar kamar dan makan. Karena kau mantan istriku, aku akan memberimu diskon 20%. Katakanlah 10.000 sehari. Jadi, kau tahu apa? Lupakan saja Ferrari itu dalam mimpimu. Dia membalas sambil memutar matanya karena krisis telah teratasi. Ketegangan di ruangan itu mereda. Baru kemudian aku menyadari bahwa di luar sudah mulai hujan. Suara rintik hujan di atap terdengar menenangkan dan berirama. Ruangan itu sunyi dan hangat. Kami berdua tidak berbicara, hanya mendengarkan hujan. Itu perasaan yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, kami duduk bersama di tempat yang sama. Benar-benar nyaman. Ethan, katanya tiba-tiba. Ya, kenapa? Kenapa kau memilih datang ke sini? Tanyanya. Dengan keahlianmu, kau bisa menghasilkan uang banyak di perusahaan teknologi besar manapun. Aku terdiam sejenak. Itu pertanyaan yang sudah lama tidak kupikirkan. Aku memperhatikan hujan yang membasahi jendela. Karena aku lelah, kataku pelan. Dulu aku seperti kamu. Aku pikir hidup itu tentang menaiki tangga kesuksesan, menghasilkan lebih banyak uang, mendapatkan lebih banyak status. Aku bekerja keras sampai kelelahan, tidur mungkin hanya 4 jam semalam. Sampai suatu hari, sahabatku, rekan bisnisku, meninggal karena kelelahan. Dia terkena serangan jantung tepat di mejanya. Usianya baru 28 tahun. Aku mengatakannya dengan tenang, tetapi aku tahu dia bisa mendengar kesedihan di baliknya. Setelah itu aku mulai bertanya-tanya untuk apa kita hidup, untuk uang yang tidak pernah bisa kamu habiskan, untuk reputasi yang tidak berarti apa-apa. Akhirnya aku menyadarinya. Aku hanya menginginkan kehidupan yang lebih sederhana dan mudah. Melihat pegunungan, menanam sayuran, memelihara ayam, itu kehidupan yang baik. Setelah aku selesai, ruangan kembali hening. Isabella menatapku, ekspresi di matanya tidak bisa kupahami sepenuhnya. Maaf, bisiknya. Untuk apa kamu minta maaf? Dulu aku pikir kamu menyia-nyiakan hidupmu. Aku tersenyum. Dan apakah kau masih berpikir begitu? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya, menatapku langsung. Suaranya jernih dan tenang. Kurasa kau lebih mengerti hidup daripada aku. Keesokan harinya, badai telah berlalu, meninggalkan langit biru yang cemerlang. Isabella menghubungi pengacaranya dan mengirimkan bukti-bukti tersebut. Masalah itu terselesaikan dengan cepat berkat sedikit bumbu yang kuberikan. Perusahaan pesaing itu berada dalam kekacauan. Sebelum CEO mereka sempat mengkhawatirkan kerontokan rambutnya, IRS dan SEC datang mengetuk pintu. Mereka terlalu sibuk menyelamatkan diri untuk mengganggu Isabella lagi. 2 preman yang mengawasi rumah itu sudah lama pergi. Krisis telah berakhir, yang berarti Isabella bisa pergi kapan saja. Aku berharap dia akan mengemasi tasnya, naik Ferrarinya dan kembali ke kerajaannya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak hanya tidak pergi, dia tampaknya sudah merasa nyaman. Di pagi hari dia akan mengikutiku ke kebun. Dia masih tidak bisa membedakan antara kucai dan rumput gandum, tetapi setidaknya dia berhenti mencabut tomatku. Siang hari, dia akan mencoba membantuku di dapur. Sebagian besar waktu dia malah membuat kekacauan yang lebih besar, seperti salah mengira garam sebagai gula. Di sore hari, dia
Dia akan menarik bangku dan hanya perhatikanku selama berjam-jam saat aku menganyam keranjang atau memperbaiki peralatan. Penduduk kota telah resmi menerimanya sebagai istriku. Nyonya Gable akan membawa hasil bumi segar setiap beberapa hari dan memegang tangan Isabella, membisikkan rahasia tentang cara membuat seorang pria bahagia. Patua Miller bahkan menawarkan untuk mengajarkannya teknik rahasia keluarganya untuk memerah sapi perah. Dihadapkan dengan keramahan penduduk desa yang luar biasa, mantan Ratu S itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpasaran. Dia menangani semuanya dengan anggun, bahkan belajar mengucapkan terima kasih dalam dialek Appalachian setempat. Aku memperhatikannya dengan celemek bunga murahnya, dengan canggung mencoba memberi makan ayam. Matahari bersinar padanya, dan senyumnya lebih terang dari cahaya. Tiba-tiba aku berpikir bahwa kehidupan seperti ini tidak terlalu buruk. Ethan, kau kehilangan ketajamanmu. Apa yang terjadi dengan mimpimu untuk menjadi pemalas? Bagaimana dengan kehidupanmu yang damai dan tenang? Aku diam-diam menyindir diriku sendiri, tapi aku tak bisa menahan senyum di sudut mulutku. Suatu AC hari, aku berpura-pura tidur siang di kursi goyangku saat Isabella duduk di dekatku membaca buku. Ethan, katanya tiba-tiba. Ya, kenapa? Uang 10 juta yang kuberikan padamu itu sudah berapa banyak yang kau habiskan? Aku bahkan tidak membuka mata. Membeli menggunung ini, membangun rumah, perabotan, truk. Secara keseluruhan, mungkin aku masih punya sekitar 8 juta. Oh, katanya. Lalu hening sejenak. Beberapa saat kemudian dia bertanya, jadi apa rencanamu untuk masa depan? Rencanaku adalah tidak punya rencana. Santai saja, hidup dari hasil bumi, dan menikmati masa pensiunku, kataku dengan malas. Bagaimana jika dia ragu-ragu? Bagaimana jika aku ingin berinvestasi di Serenity Ridge, mengubahnya menjadi tempat peristirahatan pertanian organik kelas atas? Bagaimana menurutmu? Aku membuka mata dan menatapnya. Nyonya Vance, apakah sifat gila kerjamu kambuh lagi? Kau melihat potensi proyek di mana saja kau melihat. Dia tampak sedikit malu, tetapi melanjutkan. Aku serius, tempat ini memiliki begitu banyak potensi. Lingkungannya, udaranya, airnya, tanahnya, semuanya kelas atas. Dengan perencanaan dan manajemen profesional, tempat ini bisa menjadi sangat besar. Aku menatapnya, matanya bersinar. Itu adalah cahaya yang sama ketika dia berbicara tentang kesepakatan bisnis. Kecuali kali ini cahayanya tidak dingin dan tajam. Itu lembut dan penuh gairah. Aku terdiam, mengubah slekku atau surgaku menjadi usaha bisnis. Insting pertamaku adalah mengatakan tidak. Tetapi melihat ekspresinya yang penuh harapan, kata tidak tersangkut di tenggorokanku. Memikirkan nama Vance untuk Isabella Vance dan Hayes untuk Ethan Hayes. Aku hampir tersedak minumanku. Tunggu dulu, aku tidak tertarik menjalankan semacam toko kecil-kecilan bersamamu. Hal terakhir yang kubutuhkan adalah kontrak lain. Aku mohon padamu. Dia menatapku tajam. Sesaat terdiam. Kemudian, dia menutup rencana bisnisnya dan memainkan kartu andalannya. Nyonya Gable memberitahuku kemarin bahwa buah persiknya membusuk di pohon karena tidak ada yang membelinya, dan Tuan Miller punya gudang penuh madu yang tidak bisa dia jual. Bisakah kau benar-benar hanya berdiri dan menyaksikan mereka bekerja sepanjang tahun tanpa hasil? Aku terdiam. Aku sudah mengenal orang-orang di sini. Aku tahu betapa kerasnya mereka bekerja. Memikirkan semua buah itu terbuang sia-sia membuatku tidak nyaman. Merasakan keraguanku, Isabella memanfaatkan keuntungannya. Kita bisa mulai dengan program percobaan kecil. Aku akan menyediakan pendanaan. Kau menyediakan lahannya. Jika kita untung, semuanya akan diberikan kepada penduduk desa. Jika kita rugi, itu tanggung jawabku. Bagaimana? Isabella, kau adalah CEO sebuah perusahaan besar. Memikirkan nama. Vance untuk Isabella Vance dan Hayes untuk Eden Hayes. Aku hampir tersedak minumanku. Tunggu dulu. Aku tidak tertarik menjalankan semacam toko kecil-kecilan bersamamu. Hal terakhir yang kubutuhkan adalah kontrak lain. Aku mohon padamu. Dia menatapku tajam, sesaat terdiam. Kemudian dia menutup rencana bisnisnya dan memainkan kartu andalannya. Nyonya Gable memberitahuku kemarin bahwa buah persiknya membusuk di pohon karena tidak ada yang membelinya. Dan Tuan Miller punya gudang penuh madu yang tidak bisa dia jual. Bisakah kau benar-benar hanya berdiri dan menyaksikan mereka bekerja sepanjang tahun tanpa hasil? Aku terdiam. Aku sudah mengenal orang-orang di sini. Aku tahu betapa kerasnya mereka bekerja. Memikirkan semua buah itu terbuang sia-sia membuatku tidak nyaman. Merasakan keraguanku, Isabella memanfaatkan keuntungannya. Kita bisa mulai dengan program percontohan kecil. Aku akan menyediakan pendanaan. Kau menyediakan lahannya. Jika kita untung, semuanya akan diberikan kepada penduduk desa. Jika kita rugi, itu tanggung jawabku. Bagaimana? Isdale, kau adalah CEO sebuah perusahaan besar. Apa untungnya bagimu? Dia memiringkan kepalanya, sinar matahari mengenai rambutnya dan membuatku pusing. Udara di sini bagus dan telur orak-arikmu cukup enak. Dan begitu saja, dia berhasil memikatku. Proyek percontohan itu langsung dimulai. Sifat Isabella yang tegas tidak berubah hanya karena dia berada di sebuah peternakan. Dia mengenakan sepatu kets kanvas seharga $20, berjalan susah payah melewati lumpur, dan memulai siaran langsung TikTok tanpa sedikit pun kepura-puraan. Lihat semuanya, ini ayam-ayam Serenity Ridge kami. Mereka makan jagung dan serangga, dan telurnya memiliki kuning telur oranye yang paling indah.
indah. Dia memutar kamera untuk mengambil gambar close-up Itilah, ayam jantan itu. Dia mungkin masih menyimpan dendam atas kematian istrinya, mengepakkan sayapnya, dan mengisi daya ponselnya. Isabella berteriak dan hampir melempar ponselnya. Aku menerjang ke depan, meraih lengannya dan menariknya ke belakangku sambil berteriak pada ayam jantan itu. Ada apa denganmu? Jangan lampiaskan amarahmu pada teknologi. Obrolan langsung itu meledak dengan emoji tertawa. Elmo, ayam jantan itu ganas. Gadis itu sangat imut. Lindungi dia, kawan. Ini adalah kehidupan impianku. Bolehkah aku berkunjung? Aku melihat komentar-komentar yang bergulir. Kemudian pada Isabella, yang ia masih mengatur napas, pipinya memerah. Tiba-tiba aku berpikir, mungkin ini tidak seburuk yang kukira. Siaran langsungnya sukses besar. Pesanan membanjiri. Buah persik Nyonya Gable, madu Tuan Miller, dan semua telur kami terjual habis. Penduduk desa sangat gembira dan bersikeras mengadakan makan malam besar untuk kami. Malam itu, halaman rumahku dipenuhi meja-meja berisi makanan. Semuanya hasil kebun sendiri. Tuan Miller, sedikit mabuk, meraih tanganku dan mencoba memberiku pusaka keluarganya, sebuah pot tanah liat sebagai mas kawin. Eden, Isabella anakku adalah wanita yang pantas dipertahankan. Kau harus mengamankannya. Jangan biarkan dia pergi. Isabella duduk di sampingku. Wajahnya memerah, tetapi dia tidak keberatan. Dia hanya tersenyum dan menunduk. Hatiku terasa seperti digelitik bulu. Setelah beberapa gelas minuman, seseorang mulai meneriakkan agar kami berciuman. Aku menatap Isabella. Dia balas menatapku, matanya bersinar. Aku mengambil gelasku, hendak mendekat ketika keributan terjadi di halaman. Attila, entah kenapa, menggendong seekor ayam betina berbintik baru yang kudapatkan dari tetangga untuk menemaninya, dan mereka berlarian mengelilingi meja. Aku membeku. Isabella membeku. Detik berikutnya, kami berdua tertawa terbahak-bahak. Tawa kami bercampur dengan sorak-sorai penduduk desa dan melayang keluar halaman, melayang ke perbukitan, di mana ia bercampur dengan desiran lembut angin melalui bambu. Bisnis pertanian berkembang, tetapi Isabella tidak menunjukkan niat untuk pergi. Dia bahkan mulai mengelola sebagian besar tugas korporatnya dari Serenity Ridge. Setiap pagi, dia akan duduk di bawah pohon etua di halaman, melakukan rapat video dalam bahasa Inggris yang fasih yang bahkan membuat anjingku Buddy mengibas-ngibaskan ekornya. Kupikir hidup akan terus berjalan damai seperti ini sampai sebuah Bentley hitam berhenti di gerbangku. Seorang pria dengan setelan rapi keluar, rambutnya tertata sempurna. Dia memancarkan aura kekuasaan korporat. Dia berjalan langsung ke Isabella, suaranya mendesak. Isabella, kembalilah dengan aku. Perusahaan membutuhkanmu. Isabella mengerutkan kening, memotong perkataannya. Grant, sudah kubilang, aku tidak akan kembali. Grant Lockwood. Aku mengingatnya. Mantan pacar Isabella dan pada suatu waktu saingan bisnis terbesarnya. Mata Grant tertuju pada Isabella, lalu melirikku dengan rasa jijik yang tak terselubung. Isabella bersembunyi di tempat seperti ini dengan orang-orang seperti dia. Ini di bawah martabatmu. Aku sedang berjongkok di tanah memberi makan ayam. Aku perlahan berdiri dan membersihkan debu dari tanganku. Tuan, Anda boleh mengatakan apapun yang Anda mau, tetapi sebaiknya Anda menjaga ucapan Anda. Apa maksudmu orang-orang seperti mereka? Ayam-ayamku makan lebih baik daripada kamu. Wajah Grant memerah padam. Isabella tertawa, berjalan ke sisiku, dan merangkul lenganku. Grant, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini pacarku, Eden. Seluruh tubuhku kaku. Aku menatap tangan di lenganku, jantungku berdebar kencang. Ekspresi Grant semakin masam. Isabella, hentikan omong kosong ini. Kau bersamanya, kalian bahkan bukan dari dunia yang sama. Apakah kita dari dunia yang sama atau tidak, bukan urusanmu untuk memutuskan, kata Isabella, dagunya terangkat tinggi, matanya jernih. Dulu aku berpikir hidup itu hanya tentang mendaki lebih tinggi. Tentang menang. Baru setelah aku datang ke sini aku menyadari bahwa duduk di halaman, berjemur di bawah sinar matahari, dan mendengarkan ayam dan anjing bisa menjadi kebahagiaan tersendiri. Grant tampak ingin berdebat, tetapi Isabella sudah muak dengannya. Dia menarikku ke arah rumah. Abaikan dia. Ayo kita petik buah persik. Buahnya matang sempurna hari ini. Aku membiarkan dia menuntunku, kakiku terasa seperti melayang. Dari belakang kami mendengar suara Grant yang frustrasi. Isabella, kau akan menyesalinya. Tanpa menoleh ke belakang, Isabella melambaikan tangan. Tidak, aku tidak akan menyesal. Sore itu, kami menghabiskan waktu berjam-jam di kebun memetik buah persik. Sinar matahari menembus dedaunan, terasa hangat di kulit kami. Beberapa helai daun tersangkut di rambut Isabella, dan aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia menatapku dan tiba-tiba berkata, Eden, terima kasih. Mengucapkan terima kasih lagi. Aku memilih buah persik terbesar, mengupasnya, dan memberikannya padanya. Untuk apa? Terima kasih telah menunjukkan kepadaku bahwa hidup bisa sesederhana ini. Dia menggigitnya, sari buah yang manis menetes dari bibirnya. Kembali di perusahaan, setiap hari adalah pertempuran. Aku kelelahan, tapi ini menyenangkan. Aku menatap wajahnya yang tersenyum, dan sebuah pikiran muncul di kepalaku. Sebuah pikiran yang berani, yang bahkan mengejutkanku. Setelah bisnis pertanian berjalan lancar, Isabella menjadi bagian tetap di Serenity Ridge. Dia belajar membedakan antara gulma dan sayuran. Dia belajar memberi makan ayam, dan dia bahkan belajar memasak pasta, meskipun dia masih sesekali mencampur garam dan gula. Semua penduduk desa memperlakukannya seperti istriku, dan bahkan Buddy menyayanginya. Hanya aku yang tahu bahwa masih ada satu hal yang belum terucapkan di antara kami. Hari ini adalah pembukaan resmi rumah keluarga Van Hayes. Semua penduduk desa datang. Halaman dihiasi
dihiasi dengan lentera merah, meriah seperti Natal. Malam itu, setelah tamu terakhir pergi, Isabella dan aku duduk di ayunan beranda sambil memandang bintang-bintang. Itu menyenangkan, kata Isabella pelan. Ya, jawabku, jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanianku. Isabella, kita harus... Sebelum aku selesai bicara, dia menoleh kepadaku. Ethan, aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Aku berkedip. Kau duluan. Dia menarik napas dalam-dalam. Tatapannya serius. Aku sudah memutuskan. Aku akan menyerahkan operasional harian perusahaanku kepada tim manajemen. Aku ingin tinggal di sini bersamamu. Kita bisa bertani, memelihara ayam, dan menjalani hidup kita bersama. Aku menatapnya. Tenggorokanku tercekat. Aku tidak bisa bicara. Melihat keheninganku, dia mulai terlihat cemas. Kau tidak mau? Tidak apa-apa. Aku bisa makan makanan hambar. Aku memotong perkataannya. Suaraku bergetar. Aku merogoh saku dan mengeluarkan sesuatu. Itu bukan cincin berlian, tetapi cincin kecil yang kubuat dari sebatang bambu tipis malam sebelumnya. Aku berlutut, mengangkat cincin kecil itu. Aku memasukkan cincin itu ke jarinya dan menatap matanya. Isabella Vance, 3 tahun lalu, kita menandatangani kontrak. Aku akan menjadi suamimu di atas kertas, dan kau akan memberiku $10 juta. Sekarang, aku ingin menandatangani kontrak seumur hidup baru denganmu. Tanpa uang, tanpa klausul, hanya aku dan kau. Maukah kau menikahiku? Di bawah sinar bulan, mata Isabella bersinar seolah-olah menyimpan semua bintang di langit. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya, membiarkanku menyelipkan cincin buatan tangan yang kasar itu ke jarinya. Kemudian dia memelukku erat dan menangis terseduh-seduh. Ethan, dasar bodoh. Aku memeluknya erat, menepuk punggungnya, menyeringai seperti orang bodoh. Buddy menyenggol kaki kami. Seekor burung layang-layang berkokok dari kandangnya dan suara katak terdengar di kejauhan. Angin berdesir melalui pepohonan. Aku tahu, kehidupan pensiunku yang damai telah benar-benar berantakan, tetapi itu tidak masalah. Dengan dia di sini, bahkan jika itu berarti melakukan siaran langsung dan merawat banyak hewan setiap hari, itu cukup menyenangkan. Hidup bahagia. Epilog. Sehari di rumah pertanian. Setahun kemudian, rumah pertanian keluarga Vance telah menjadi tujuan wisata terkenal dengan pengunjung yang datang dari seluruh dunia. Tetapi Isabella dan aku masih lebih menyukai kehidupan tenang kami di halaman. Di pagi hari, aku akan terbangun oleh suara Ayla yang berkokok saat melihat Isabella mengenakan celemek bermotif bunga, berusaha sebaik mungkin untuk tidak merusak sarapan. Ethan, aku menambahkan terlalu banyak garam ke oatmeal lagi. Aku rasakan akibatnya karena menyimpan garam dan gula di wadah yang sama. Siang hari, kami akan duduk di bawah pohon ek tua dan mencari hasil pertanian di kios pertanian. Para turis akan mengambil foto kami. Isabella akan menyapa mereka dengan senyuman, dan aku akan diam-diam menyelipkan sepotong buah persik kupas ke mulutnya. Di sore hari, kami akan bekerja di kebun. Isabella terkadang masih mencabut wortel alih-alih gulma, tetapi tidak apa-apa. Aku akan dengan sabar menunjukkan perbedaannya padanya. Di malam hari, kami akan berbaring di ayunan beranda, menonton bintang-bintang, dan hanya mengobrol. Isabella akan menyandarkan kepalanya di bahuku dan bertanya, apakah kamu menyesal? Itu, melepaskan masa pensiunmu yang tenang untuk membangun pertanian ini bersamaku? Aku akan menggenggam tangannya dan tersenyum. Menyesal apa? Dulu aku berpikir tidak melakukan apa-apa adalah puncak kehidupan. Sekarang aku tahu bahwa memilikimu di sisiku adalah puncak yang sebenarnya. Dia akan tersipu dan memukul lenganku dengan main-main. Lalu membenamkan kepalanya di dadaku. Buddy akan tidur di kaki kami, mendengur pelan. Ayam dan bebek di kandang akan diam. Cahaya bulan akan menyelimuti halaman, menyinari papan nama yang bertuliskan Vance Homestead. Sangat lembut. Aku tahu tanpa ragu bahwa inilah kehidupan yang kuinginkan. Pegunungan, sungai kecil, ladang, dan dia. Itu lebih dari cukup.